Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Titania Malika, nomor induk mahasiswa 877647947, Prodi PGSD. Mata kuliah Ilmu Filsafat, tugas 2. Oke teman-teman, izinkan saya langsung menjawab pada tugas 2 ini. Nah teman-teman, yang pertama itu ada filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu itu membantu supaya pendidikan tidak asal jalan. Filsafat ilmu mengawasi supaya pertama, tujuan pendidikannya jelas, mau membentuk siswa seperti apa, dan yang kedua, cara belajar yang dipakai benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ilmu yang diajarkan memang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi, pendidikan tidak cuma hafalan, tapi juga membentuk cara berpikir, sikap, karakter siswa supaya lebih baik. Kemudian, untuk nomor 2, pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Kalau pendidikan berjalan dengan baik dan bermakna, tidak sekedar teori, maka filsafat ilmu juga makin berkembang. Contohnya, siswa tidak hanya menghafal, tapi juga paham dan bisa menerapkannya. Yang kedua, guru mengajar dengan cara yang lebih hidup, seperti diskusi, praktik, dan kerja kelompok. Kemudian yang ketiga, pendidikan membantu membentuk karakter seperti jujur, disiplin, dan peduli. Jadi, dari situ filsafat ilmu jadi terus diperbaiki sesuai kondisi nyata di lapangan pendidikan. Kemudian, yang nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Disebut pisau analisis karena bisa dipakai untuk membedah masalah pendidikan dari 3 sisi. Yang pertama, ontologi, apa yang dipelajari. Contoh, apa sebenarnya yang dipelajari di sekolah, apakah hanya nilai atau juga sikap dan keterampilan. Terus kemudian yang kedua ada epistemologi, cara mendapatkan ilmu. Contoh, bagaimana siswa belajar, apakah hanya dengan guru atau juga lewat praktik dan pengalaman. Nah, yang ketiga, aksiologi, manfaat dan nilai. Contoh, apa gunanya pelajaran itu bagi kehidupan siswa? Apakah membentuk karakter dan keterampilan? Nah, jadi filsafat ilmu membantu kita melihat pendidikan secara lebih dalam, bukan hanya di permukaan saja. Terus kemudian yang nomor 4, contoh penerapan dalam pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum. Sekarang kurikulum dibuat supaya siswa lebih aktif, kreatif, dan tidak hanya melalui hafalan. Yang kedua itu ada proses pembelajaran. Guru tidak hanya ceramah, tapi juga pakai diskusi, kerja kelompok, eksperimen, supaya siswa lebih paham. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan pendidikan. Misalnya Merdeka Belajar yang memberi kebebasan guru dan siswa untuk belajar sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kesimpulannya, filsafat itu penting karena jadi dasar berpikir dan pendidikan. Pendidikan yang baik juga membantu filsafat ilmu lebih berkembang. Keduanya saling berkaitan supaya pendidikan tidak hanya pintar, tapi juga bermakna dan berguna dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.